Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Tachiori Aliana, NPM 14047. Saya merupakan mahasiswa pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel spesies saya yang berjudul Hubungan Pemberian ASI Eksklusif terhadap angka kejadian balita stunting di Desa Cemarawetan, Kabupaten Indramayu. Di mana stunting merupakan suatu kondisi pada saat balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang dibandingkan anak seusianya. Kasus stunting yang terjadi pada balita merupakan salah satu masalah gizi yang diderita oleh balita di dunia saat ini, di mana data menurut WHO, Indonesia merupakan negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara, di mana prevalensi stunting pada balita Indonesia yaitu sebanyak 43,8%. Di Kabupaten Indramayu sendiri, menurut hasil perhitungan bulan penimbangan balita oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat, pada tahun 2018, presentasi stunting mencapai angka 20,5%. Wilayah yang memiliki presentasi stunting terbesar di Kabupaten Indramayu yaitu Desa Cemarawetan sebesar 34,40%. Salah satu usaha pencegahan dari kasus stunting yaitu dengan pemberian nutrisi adekuat sejak usia dini, di mana pemberian nutrisi pada bayi dimulai sejak umur 0-6 bulan dengan pemberian ASI yang eksklusif, di mana ASI merupakan asupan yang paling bagus untuk balita usia 0-6 bulan karena ASI mengandung makro dan mikronutrien yang memiliki fungsi besar dalam pertumbuhan linear anak, di mana kandungan yang terkandung dalam ASI ini karbohidrat, protein, lemak, kartinin, vitamin A, D, E, K, asam folat, kalsium, magnesium, dan juga fosfor yang mempunyai kuantitas yang baik dan tentunya mudah diserap oleh tubuh bayi jika dibandingkan dengan susu sapi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana hubungan pemberian ASI eksklusif terhadap angka kejadian balita stunting di Desa Cemarawetan, Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis gambaran riwayat pemberian ASI eksklusif terhadap balita stunting di Desa Cemarawetan, Kabupaten Indramayu. Yang kedua, menganalisis jumlah stunting di Desa Cemarawetan, Kabupaten Indramayu. Yang ketiga, menganalisis hubungan pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian balita stunting di Desa Cemarawetan, Kabupaten Indramayu. Untuk metodologi penelitiannya, di mana peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian ini menggunakan kuesioner ASI pada ibu balita dan data sekunder pengukuran indeks massa tubuh balita. Teknik analisisnya menggunakan analisis univariat maupun bivariat menggunakan chi-square test. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah balita yang berusia 2-5 tahun. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 86 balita. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner kepada ibu balita dan data sekunder puskesmas. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat maupun bivariat menggunakan chi-square test. Untuk hasil penelitian dan pembahasannya, di mana usia balita yang banyak terkena stunting itu rentannya antara 2-3 tahun, yaitu 23 balita. Untuk jenis kelamin yang paling banyak terkena stunting di desa ini yaitu laki-laki sebanyak 26 balita. Untuk usia ibu yang memiliki balita stunting yang paling banyak itu sekitar 30 tahun sampai kurang dari 40 tahun, yaitu sebanyak 22 orang ibu. Untuk balita yang diberikan ASI eksklusif dan terkena stunting sebanyak 9 orang. Untuk yang diberikan ASI hingga 2 tahun yang terkena stunting itu 10 orang. Untuk yang diberikan MPASI kurang dari 6 bulan sebanyak 27 balita yang stunting dan lebih dari 6 bulan itu sebanyak 16 balita yang stunting. Untuk hasil analisis bivariat itu menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian stunting balita di Desa Cemarawetan, Kabupaten Indramayu dengan faktor resiko sebanyak 0,304 kali lipat dan nilai P-nya 0,012. Berdasarkan hasil analisis univariat, usia balita yang menderita stunting pada penelitian ini sebagian besar adalah usia 2-3 tahun, di mana ini sejalan dengan penelitian Kusuma menyatakan bahwa balita usia 2-3 tahun perlu mendapat pengawasan ketat dari orang tua. Hal tersebut dikarenakan balita pada usia tersebut mengalami perkembangan yang pesat dalam kemampuan kognitif dan motorik, namun tidak dalam laju pertumbuhan. Untuk hasil analisis bivariat pada penelitian ini adalah riwayat ASI eksklusif berhubungan secara signifikan dengan kejadian stunting pada balita di Desa Cemarawetan, Kabupaten Indramayu. Menurut penelitian sulung, pada sampel sebesar 150 balita memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini, yaitu kejadian stunting pada balita disebabkan karena pemberian ASI tidak eksklusif dengan faktor risiko sebanyak 2.708 kali. Untuk ASI merupakan nutrisi yang sangat baik untuk mengoptimalkan laju pertumbuhan dan perkembangan bayi dibandingkan dengan pemberian
susu formula. ASI sangat diperlukan untuk perkembangan fungsi otak, peningkatan imun, mempercepat pertumbuhan linear, dan perkembangan fungsi organ balita. Untuk kesimpulannya, di mana berdasarkan pembahasan dan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, gambaran pemberian ASI eksklusif pada sampel penelitian di wilayah Desa Cemarawetan Kabupaten Indramayu masih cukup rendah, yaitu sekitar 33,7%. Kejadian stunting masih cukup tinggi, yaitu 0,24% dari seluruh populasi balita di wilayah Desa Cemarawetan Kabupaten Indramayu. Yang tiga, terdapat hubungan signifikan antara pemberian ASI eksklusif terhadap dengan kejadian stunting pada balita di Desa Cemarawetan Kabupaten Indramayu dengan nilai P 0,012 dan odds rasionya 0,304. Sekian untuk presentasi artikel spesies saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.